Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sahabat Wahyu semua dalam kondisi sehat dan alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam bincang bersama sahabat Wahyu. Sahabat Wahyu semua, insya Allah dalam beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang dinanti-nanti oleh seluruh umat Islam di dunia, dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan Ramadan tahun ini dengan hikmah, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita peningkatan keimanan yang mudah-mudahan sangat signifikan ya. Baik sahabat Wahyu semua, insya Allah tema bincang bersama sahabat Wahyu kali ini kita akan mengambil tema menak ancam kebinekaan dan ganggu kesucian bulan Ramadan. Untuk itu saya akan mengundang narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Rocky? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bung Wahyu. Masya Allah, kayaknya seger banget Bang Rocky. Saya lihat beberapa hari belakangan ini, saya lihat background-backgroundnya selalu tentang Turki nih. Ada apa dengan Turki, Bang Rocky? Lagi ada 100 tahun demokrasi Turki dan mengenang 100 tahun juga dunia tanpa khilafah. Jadi di Masya Turki itu Allah. lagi banyak sekali di spot-spot di berbagai penjuru itu peringatan 100 tahun demokrasi Turki. Ma- Seiring itu juga berarti 100 tahun dunia tanpa khalifah. Baik, mudah-mudahan nanti kita bisa juga mengambil sesi terkait perjalanan Bang Rocky ke Turki ya, mungkin nanti setelah ini ya. Baik, Bang Rocky kita ketahui bahwa Kemenak atau Menak mengeluarkan surat edaran nomor 1 tahun 2024 tentang panduan penggunaan pengeras suara menjelang puasa Ramadan. Dan isinya ini sebenarnya mengacu kepada SE nomor 5 tahun 2022. Yang intinya yang pertama adalah sholat dan ceramah menggunakan pengeras suara dalam, artinya tidak boleh menggunakan pengeras suara yang berada di luar atau outdoor. Yang kedua, takbir 1 Syawal boleh pengeras luar hanya sampai jam 22, artinya dibatasi ketika masyarakat muslim di seluruh Indonesia khususnya ketika merayakan takbiran nanti itu hanya dibatasi sampai pukul 22. Dan sepertinya ini agak di saat umat Islam ingin menyambut Ramadan dengan sukacita, ingin merayakan hari atau bulan yang memang dinanti-nantikan, justru Menak mengeluarkan SE yang ya secara tidak langsung ini akan mengganggu kenyamanan ketika umat Islam ingin melaksanakan bulan puasa. Dan apa tanggapan Bang Rocky dengan SE Menak ini, Bang Rocky? Iya, saya pikir ini SE yang sebenarnya tidak produktif terhadap kedamaian umat dan juga terhadap sikap untuk menyambut bulan suci Ramadan. Saya pikir mestinya bulan suci Ramadan disambut dengan sukacita, kalau perlu gegap gempita gitu ya, menunjukkan kebahagiaan bisa sampai di bulan Ramadan gitu. Mestinya disambut dengan baik, tidak dengan berbagai kecurigaan, tidak muncul kekhawatiran, tidak muncul Islamofobia. Surat edaran itu menunjukkan pertama membatasi, kedua ada kesan untuk mengekang, yang Hmm, ketiga justru tidak nampak bahwa kita ini sebagai masyarakat yang berbineka, yang punya hmm. tradisi Ramadan, yang punya tradisi sebagai muslim, jadi tidak nampak kalau dibegitukan. Jadi justru menurut saya ini ancaman serius untuk kebinekaan kita. Jadi Hmm. sebenarnya Indonesia itu bisa tidak punya karakter lagi. Kalau dulu misalnya orang tahu bulan Ramadan tuh rame gitu ya, ada khas Ya. suasana Ramadan, nanti disuruh di dalam masjid itu diam-diam gitu, nggak boleh ada suara keluar gitu ya. Hmm. Ini menurut saya ini wujud bentuk Islamofobia yang sampai kepada ketakutan terhadap Islam, terus sampai kepada membenci Islam. Saya pikir bukannya sekedar Islamofobia, tapi sudah sampai membenci kepada Islam, membenci ajaran-ajaran Islam, sampai membenci syariatnya dan membenci syiar-syiar. Saya pikir jadi syiar terkait dengan bulan Ramadan yang harusnya disambut dengan tarhib di awalnya, dengan gegap gempita, dengan sukacita, dengan rasa syukur bisa sampai di bulan Ramadan. Itu jadi ternodai ya dengan rencana untuk membatasi, mengekang,
intinya nampak ketidaksukaan ada syiar-syiar Ramadan itu. Hmm. Ini berbeda sekali dengan kalau syiar-syiar tahun baru misalnya. Iya. Masyarakat bisa mempertanyakan itu. Saya pikir ini persoalan yang sangat serius dan menunjukkan, apa isi kebijakan pemerintahan Pak Jokowi hari ini melalui Kemenak. Jadi, nampak sekali ketidaksukaan terhadap syiar-syiar Ramadan, syiar-syiar Islam, tidak suka juga dengan ajaran-ajaran Islam, nampak Islamofobia, bahkan bukan sekedar Islamofobia sampai kepada kebencian terhadap ajaran Islam, terhadap juga kebencian terhadap para aktivis-aktivis yang menjalankan ajaran Islam dengan, sukacita, dengan sesuai hak-haknya. Saya pikir ini, menunjukkan, karakter orang yang tidak toleran, Hmm. tidak memahami makna kebinekaan, kita di dalam negara yang memang mayoritas masyarakat muslim dan hidup berbineka tunggal ika. Saya pikir itu persoalan mendasar yang sangat fundamental, yang sangat serius, yang tidak dipahami oleh para pejabat kita sehingga mengganggu, keberadaan, kita sebagai muslim, mengganggu keberadaan kita sebagai bangsa yang berbineka, masyarakat yang, beraneka ragam suku bangsa dan juga ajaran agamanya. Saya pikir di situ persoalannya. Baik, memang, sepertinya hal-hal seperti ini sebelumnya jarang terjadi gitu Bang Rocky, sehingga masyarakat menilai kenapa setiap, ada perayaan-perayaan, umat Islam justru, Kemenak ini mengeluarkan statement-statement atau justru mengeluarkan SE seperti ini gitu. Seperti yang, Bang Rocky tadi sampaikan, misalkan ada apa ya, perayaan tahun baru agama lain, Kemenak ini kan mengaku bahwa beliau itu adalah, kementerian seluruh agama gitu, tetapi kenyataannya sering, hal-hal yang, dikeluarkan atau statement baik SE ini, yang justru itu menyinggung gitu atau justru menyakiti perasaan umat Islam itu sendiri, di mana mayoritas, rakyat Indonesia adalah Islam gitu. Nah, dilihat dari itu kan berarti memang tadi disampaikan bahwa, eee, Kemenak ini tidak hanya sekedar anti syiarnya saja, syiar Ramadannya, tetapi juga anti-Islam. Nah, untuk membuktikan itu bagaimana caranya gitu, supaya, masyarakat ini paham gitu Bang Rocky. Karena ada di satu sisi, ada yang bilang juga, ya namanya beribadah seperti puasa ataupun perayaan-perayaan itu juga harus diatur, gitu. Tapi, selayaknya kita sering dengar, Kementerian Agama atau Menak sendiri itu jarang memberikan statement-statement sebenarnya terhadap mungkin agama-agama lain. Karena memang ketika perayaan agama-agama lain, itu ya memang benar-benar diserahkan kepada ke mereka bebas, artinya misalkan ketika nyepi di Bali itu kan seluruh umat agama yang lainnya harus menghormati gitu. Tidak ada, surat edaran tertentu ataupun, himbauan-himbauan tertentu gitu kan. Ketika mereka memang merayakan, misalkan nyepi gitu, otomatis, semua masyarakat yang berada di sana, agama apapun mereka pasti menghormati, misalkan seperti itu. Nah, bagaimana tanggapan Bang Rocky dengan apa yang terjadi sekarang ini gitu? Kenapa hal ini justru mencuat dalam, beberapa, tahun kebelakangan gitu, yang dulunya memang kita selaku umat beragama di Indonesia itu memang, ya itu tadi sudah memang berbineka tunggal ika itu memang sudah terjadi gitu Bang Rocky. Iya, jadi saya lihat ada persoalan mendasar tadi, wawasan kebangsaan, Hmm. yang mengaku bahwa hidup berbineka tunggal ika, mengakui ada kebinekaan, tetapi tadi faktanya, bukan persoalan bineka tunggal ika atau kebinekaan, tetapi persoalan adalah tidak suka atau takut terhadap Islam atau mengidap Islamofobia dan benci terhadap Islam. Saya pikir Hmm. itu persoalan yang seriusnya di situ. Eee ukurannya dari mana? Tadi disebutkan ya, kalau urusan perayaan ibadah agama lain, nampaknya kan tidak jadi masalah itu, tidak pernah Iya. dipersoalkan misalnya. Dan sebenarnya, kita berharap ya umat, Islam itu sangat paham dan sangat mengerti itu istilah toleransi. Tidak akan pernah mengganggu kalau lagi perayaan Nyepi ya kita tidak mengganggu, lagi perayaan Natal juga kita tidak mengganggu, perayaan ibadah yang lain juga kita tidak mengganggu. Artinya memang semestinya begitu. Nah, kalau Hmm. tiba, umat Islam merayakan atau melakukan ibadah Ramadan, hari raya Idul Fitri, mestinya juga yang lain, tidak terganggu. Justru Iya. menurut saya kalau merasa terganggu itu berarti belum memahami kehidupan di negeri ini, Mhm. bahwa di negeri ini ada itu perayaan masing-masing agama. Jadi kita semestinya memahami itu sebagai kekayaan, tradisi negeri ini. Jadi kita bisa melihat, oh lagi nyepi ya, kita maklum ya orang lagi nyepi. Iya.
Oh lagi tahun baru, oh kita maklumi tahun baru. Dan saya pikir tidak ada itu, pas tahun baru kemudian diatur itu, tidak boleh menggunakan speaker keluar, tidak Mmm, boleh menyalakan apa, musik misalnya. Itu saya pikir, tidak ada aturan itu. Kenapa kenapa kalau Ramadan, pas lebaran, tiba-tiba muncul aturan macam-macam dari apa, pemerintah ini. Dan ini saya pikir ini baru terjadi di zaman rejim Pak Jokowi, dengan menak yang baru ini. Saya pikir ini, bukan saja membuat masyarakat mempunyai penilaian bahwa rejim sekarang ini memang tidak suka terhadap Islam atau bahkan fobia terhadap Islam, sampai kepada level tidak suka terhadap Islam dan ajaran-ajarannya termasuk, eee eee, ritual-ritualnya, termasuk tradisinya, itu jadi tidak suka, bahkan benci gitu, sampai ke mmm, level, membenci dan memusuhi sehingga membuat aturan-aturan yang nampak sekali, menunjukkan ketidaksukaan itu terjadi. Misalnya kan kalau masa takbir yang orang diperintahkan oleh Nabi, disunnahkan untuk takbir, iya, semalaman, kemudian dia atur, harus takbirnya sampai jam 22 saja gitu, kemudian suruh takbir di dalam apa, masjid atau di dalam rumah masing-masing. Itu tidak ada syiarnya kalau begitu. Padahal mmm, justru, takbir itu dikumandangkan bergema di seluruh, penjuru dunia gitu supaya keluar. Itu perintahnya begitu, bukan sembunyi-sembunyi atau, mengecilkan suara gitu. Justru harus ini menurut saya ini, pertama persoalan tidak paham, kehidupan, bernegara yang Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, memang persoalannya tadi, bisa-bisa tidak paham terhadap apa, syiar-syiar Islam atau bahkan sampai kepada sengaja atau level, tidak suka kepada syiar-syiar itu dan juga sampai kepada level membenci. Saya pikir ini urusan yang sangat serius dan mengganggulah apa, kebahagiaan masyarakat yang sebenarnya, kehidupan ekonominya juga kurang baik-baik, habis juga apa, ikut pemilu yang juga sampai hari ini belum beres, masih ada isu-isu mmm, kecurangan gitu. Orang mau masuk Ramadan juga dibuat seperti ini. Saya pikir tidak ada kebahagiaan sama sekali ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, ketika, semua urusan, nampak seolah-olah diatur-atur, kemudian bahkan dikekang-kekang sampai ke taraf, dibenci-benci dan akhirnya dimusuhi gitu. mmm, Aneh kalau ada suatu pemimpin yang justru tidak suka dengan tradisi masyarakatnya sendiri dan memusuhi tradisinya sendiri, bahkan memusuhi ajaran agamanya sendiri. Saya pikir itu suatu keanehan yang luar biasa dan menunjukkan bahwa ini memang, eee persoalan kita bersama yang sangat serius, menghadapi rejim seperti ini. baik. Kemudian begini Bang Rocky, sebenarnya bagaimana apakah, apa ya, dengan adanya stigma-stigma yang ya kita bilang sedikit negatif gitu kan, narasi-narasi seperti itu yang, justru menimbulkan kegaduhan sendiri gitu kan, di antara umat beragama gitu yang memang di awalnya sudah sebenarnya terbina sangat damai gitu. Dan sebenarnya dahulu itu apakah memang, ada pengaturan gitu di dalam sejarah Islam ataupun di dalam kekhilafahan, di dalam sejarah kekhilafahan dahulu tuh bagaimana Islam itu mengatur hal-hal seperti ini gitu. Apakah memang, apa ya, puasa itu harus diatur, pengerasnya harus diatur, takbiran harus diatur, atau memang, seperti tadi, memang, umat Islam diberikan, keleluasaan untuk, menyiarkan syiar-syiar Islam gitu dan tetap menghormati agama-agama yang lainnya, begitu Bang Rocky? Iya, kalau dalam Islam kan sebenarnya ada apa, kewajiban bagi umat Islam ya. Misalnya, di zaman para sahabat, di zaman Nabi misalnya, begitu menyambut, bulan Ramadan itu kan gegabung kita itu. Mmm, Jadi, kalau hari ini tradisi kita pada bulan mau lebaran baru rumah dicat, baru dibersihkan, dirapikan, itu sebenarnya terlambat gitu. mhm, Mestinya mestinya kalau dulu para sahabat itu kan membersihkan lingkungan, membersihkan jalan, menerangi lampu-lampu jalan supaya kalau orang pergi sholat tarawih itu terang, dibersihkanlah sarana-sarana, masjid, jalan, apa, saluran air dan seterusnya. Itu dilakukan ketika mau memasuki bulan Ramadan. mmm, Jadi kalau hari ini kita itu, agak aneh gitu, agak telat, sudahlah telat, kemudian untuk syiarnya saja diganggu-ganggu gitu, kira-kira begitu. Jadi nampak memang tidak ada tradisi yang, kondusif dalam kehidupan itu. Nah kalau di masa Nabi itu kan
baru masuk bulan apa, Rajab saja sudah berdoa Nabi itu kan. Mmm, Allahumma barik lana Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan, kan sampai begitu. iya, Jadi, baru masuk bulan Rajab aja sudah mengharap-harap sampai bulan Ramadan, supaya bisa disampaikan di bulan Ramadan. Itu berapa bulan sebelumnya persiapan. Nah, masuk bulan, Sya'ban udah mulai siap-siap untuk membersih-bersihkan, apa, rumah, jalan, termasuk apa, mungkin kalau masjid ya dirapikan, dibersihkan, karpetnya dicuci dan seterusnya, untuk apa? Memasuki bulan Ramadan. Termasuk kalau sekarang mestinya ya menerangi rumah-rumah, mengecat jalan, membersihkan lingkungan, membersihkan selokan. Itu harusnya dilakukan memasuki pra-Ramadan. Begitu Ramadan, memang khusyuk ibadah dengan tenang, karpet masjidnya bersih, lingkungannya bersih, lampu-lampunya nyala semua, terang benderang, orang malam, tarawih bisa, iya, speaker-speakernya diperbaiki, bukan malah speaker dimatikan. Saya pikir ini udah berbalik lah itu kebalikannya lah. Menurut saya ini anomali lah menurut saya itu. Jadi mmm, ini seharusnya yang terjadi. Nah, di dalam masa pemerintahan Islam, di masa, kekhilafahan itu yang terjadi. Jadi ketika masuk bulan Rajab orang sudah mulai berdoa supaya diberkahi di bulan Rajab, kemudian disampaikan di bulan Ramadan. Semua, kita yang hidup di bulan Rajab berdoa. Nah, ini kan tradisi ini tidak dikembangkan tuh. Mestinya kalau menjadi pemerintah yang baik diingatkan masyarakat muslim, sudah bulan Rajab, mari sama-sama berdoa. Di setiap sholat, di setiap apa, ibadah, sama-sama berdoa di bulan Rajab supaya diberkahi di bulan Rajab, kemudian disampaikan di bulan Ramadan gitu. Nah, di bulan Ramadan mari sama-sama sebelum masuk Ramadan bersihkan rumah masing-masing, semua dicek, kalau perlu yang nggak punya cat dibantu cat. mhm, Kalau nggak punya uang untuk beli lampu, kasih lampu bagi-bagiin untuk penerangan. Jadi, tidak bagi-bagi bansos lagi gitu. Mestinya menjelang Ramadan ini yang dibagi-bagi gituan itu. Nah, saya pikir kita akan semarak, nampak sekali kita menyambut tamu agung bulan suci Ramadan. Dari lingkungan masyarakat, lingkungan pemimpin-pemimpinnya, lingkungan pemerintahannya. Mestinya begitu. Jadi, ini masyarakat mau menyambut, mau menikmati dan membuat syiar, malah dilarang-larang. Saya pikir ini udah, terbolak-balik. Jadi mestinya di level masyarakat, semaraknya muncul, di level para pemimpin-pemimpin juga muncul, di level pemerintahan kebijakannya mendukung itu, mhm, bahkan mungkin memberikan, supporting yang cukup untuk, sarana-sarana yang diperlukan. Baik itu jalan diterang-terangi semua supaya orang pergi sholat tarawih, sholat subuh, pulang balik itu nyaman gitu jalannya, nggak ada yang berlubang, lampunya terang semua. Saya pikir itu kewajiban pemerintah itu. Para pemimpin harus memberi contoh yang baik. Bukan ke masjid hanya waktu mau kampanye gitu, atau waktu mau pilpres. Nah, justru mau Ramadan ini harusnya, mencontohkan ke masjid dan seterusnya, sampai sholat tarawih, sampai sholat subuh dan seterusnya. Ini saya pikir Bung Wahyu, jadi itulah anomali yang terjadi ketika sistem pemerintahan Islam ada, ketika khilafah ada, dengan ketika hari ini sistem sekuler dan pemerintahannya, sekuler, kemudian pemimpinnya memang ada fobia terhadap Islam. Saya pikir ini menyedihkan sekali bagi umat Islam, walaupun di negeri yang mayoritas muslim, tetapi nampak sekali terganggu dan tidak terakomodir, tidak terlayani, bahkan tidak diberi support yang memadai. Begitu Bung Wahyu. baik, baik, baik Bang Rocky, sepertinya memang saya tidak terlalu banyak pertanyaan. Mungkin yang terakhir, saya minta closing statement sekalian bagaimana sebaiknya, apa ya, masyarakat ataupun kita merespon, adanya essay ini gitu Bang Rocky. Mungkin dari level masyarakat biasa, terus kemudian, para ulama bagaimana meresponnya, bahkan justru, para cendekiawan-cendekiawan muslim, apakah, juga harus menyuarakan, keberatan ataupun, menasihati Kemenak agar tidak membuat atau, apa ya, membuat surat edaran yang, justru menimbulkan kegaduhan, Bang Rocky. Iya, saya pikir surat SE ini bukan hanya menimbulkan kegaduhan, tapi juga mengganggu kekhusyuan orang menyambut hadirnya bulan suci Ramadan. Oleh karena menurut saya SE ini cabut saja, kemudian, para masyarakat, umat Islam, para cendekia, para ormas, coba memberikan masukan dan nasihat kepada Menteri Agama, supaya, tidak lagi melanjutkan kebijakan-kebijakan yang, tidak membuat umat Islam, merasa baik atau bahagia.
justru merasa umat Islam terkekang dan mengancam, kerukunan kehidupan berbineka tunggal ika ini. Itu yang kedua. Yang ketiga saya pikir kalau memang juga, masih tidak kondusif dan Menteri Agama tidak bisa mendorong umat ini untuk melindungi dengan baik, apalagi mayoritas muslim seperti ini, ya lapor ke Pak Jokowi. Pak Jokowi kalau memang, menjadi pemimpin yang baik terhadap umat Islam, tidak tidak mau cap sebagai anti-Islam atau memusuhi Islam, ya ditegur itu Menteri Agamanya. Kalau tidak mau kalau Menteri Agamanya masih bandel, dengan hak prerogatifnya kan bisa diganti itu. Kan tinggal ganti saja, banyak yang mengganti itu. Itu kalau memang betul-betul apa, memang Pak Jokowi memperhatikan aspirasi umat Hmm. Islam. Nah, kalau memang itu tidak terjadi berarti memang dari atas sampai ke menterinya, dari level presiden sampai menterinya memang bermasalah kalau menurut saya. Hmm. Jadi kita bisa mengukur aja nih, kalau masih ada level, surat edaran ini masih berlangsung, jalan dan, mengganggu kesucian bulan Ramadan, berarti memang bisa kita simpulkan dari level presiden sampai pembantu-pembantunya satu jalan, yaitu, justru mengancam kebinekaan kita, kemudian mengganggu, kesucian bulan Ramadan, kekhusyuan bulan Ramadan. Saya pikir ini tidak boleh dilanjutkan, semoga, umat bisa menahan diri, bersabar, kemudian menasihati para, pihak-pihak yang punya kewenangan untuk, tidak membuat kebijakan yang membuat gaduh sebelum Ramadan dan juga, para pemimpin negeri ini, segera menyadari kekeliruannya dan menurut saya bertobatlah, bertobat untuk segera, eee, tidak lagi mengganggu syiar-syiar Islam, tidak lagi membatas-batasi, tapi sebaliknya harus mendukung, kemudian seharusnya juga harus menambah syiar Islam. Saya pikir itu yang bisa kita sampaikan, semoga ini menjadi, pertimbangan dan juga untuk bisa dilaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak jazakallahu khair Bang Roky atas waktunya dan kepada sahabat Bayu semua, kami ucapkan terima kasih banyak dan mari kita sambut bulan Ramadan ini dengan penuh sukacita dan mudah-mudahan, tidak ada lagi ese-ese yang seperti ini yang justru menimbulkan, kegelisahan di masyarakat dan memang selayaknya kita menyambut Ramadan dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kekhusyuan, dan insya Allah kita juga akan saling menghormati agar stigma-stigma ataupun narasi-narasi negatif itu kita buktikan bahwa umat Islam adalah umat yang sangat menghargai dan sangat memberikan toleransi kepada agama-agama yang lainnya. Mungkin itu saja, Bang Rocky dan sahabat Wahyu semua. Saya Wahyu Tomo undur diri. Sampai bertemu di bincang sahabat Wahyu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.